Saat ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Hati-hati Hatimu. Buku ini mempunyai satu fokus, yaitu tentang hati. Tentang orang-orang yang dilihat Tuhan, orang-orang yang diperhatikan Tuhan, orang-orang yang ditemukan di saat-saat dia berada di tempat-tempat terburuknya dalam hidupnya. Disitulah Tuhan menemukan langkah-langkah hati yang berbeda. Contohnya, dalam buku ini dituliskan tentang Daud. Ada tempat-tempat yang terburuk dalam hidupnya Daud. Namun, sikap Daud ketika berada di tempat-tempat terburuknya, dia sanggup mengubahnya menjadi tempat penyembahan, menjadi tempat di mana dia remuk hati datang kepada Tuhan, bukan marah, bukan kecewa, bukan pergi meninggalkan Tuhan dan berbalik arah. Dia justru datang kepada Tuhan. Kita lihat tempat-tempatnya. Yang pertama itu Bethlehem, tempat masa kecil Daud. Tempat itu sebenarnya tempat pembuangan. Tetapi di tempat itu, ketika orang-orang terbuang, terabaikan, dilukai, dihajar habis ketika dia berbuat salah, pada saat itu orang-orang akan ambruk, hancur berkeping-keping, dan terluka parah, tak berdaya untuk bangkit lagi, bahkan seumur hidup menjadi orang yang kehilangan arah, kehilangan tujuan, gak punya pegangan, karena masa kecil yang benar-benar dihancurkan. Pada saat itu, tempat yang namanya Bethlehem buat Daud adalah tempat yang dimana dia mengubah arah menjadi tempat penyembahan. Tempat itu menjadi tempat di mana Tuhan memperhatikan Daud yang membangun mezbah, membangun penyembahan di hadapan Tuhan. Di tempat itulah terbentuk seorang pejuang, seorang penyembah, seorang yang mengerti hati Tuhan, seorang yang mengerti bagaimana datang kepada Tuhan. Sekalipun dia mempunyai banyak persoalan, mempunyai banyak luka, mempunyai banyak trauma, tetapi dia datang kepada Tuhan dan mengubahnya menjadi tempat yang menyukakan hati Tuhan. Sehingga tempat terburuk Daud pertama, yaitu Bethlehem, menjadi tempat yang Tuhan disukakan. Tuhan sendiri melihat Daud berbeda dibandingkan dengan kebanyakan orang. Dia melihat langkah-langkah kecil Daud terbentuk, tertempa, sehingga dengan 2-3 ekor domba dia bisa menyembah Tuhan, dia bisa mengarahkan hati kepada Tuhan. Dia juga bertanggung jawab menjadi seorang gembala. Dia mengerti bagaimana mempertahankan 2-3 ekor domba. Bahkan dia berani mengorbankan nyawanya. Ketika ada singa, ada beruang, dia sanggup mengatasinya, sanggup menaklukkannya. Dia berjuang, dia memperjuangkan, dan dia mempertahankan apa yang saat itu dia gembalakan. Hari-hari ini juga sama. Tuhan mencari hati kita ketika kita berada di tempat-tempat terburuk dalam hidup kita. Dimulai dari tempat Bethlehem, masa kecil kita yang mungkin tidak ada enaknya, penuh kebencian, penuh kemarahan, penuh hajaran, penuh dengan kemarahan yang begitu besar dari orang-orang sekitar kita, terutama dari keluarga. Dan banyak orang kecewa dengan keluarga. Tetapi lihatlah, seorang dari tempat yang kelihatannya penuh dengan reruntuhan, dia bisa bertunas penyembahannya di hadapan Tuhan. Dia bisa bangkit, dia bisa berdiri, dia bisa naik, dan
dia muncul sebagai penyembah di hadapan Tuhan. Itulah Daud, seorang yang berkenan di hadapan Tuhan.